Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Pak Farid. Ya, Dan juga tentunya Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Luar biasa dan tentunya bahagia sekali nih kita jumpa lagi di Sabtu pagi hari ini untuk kita kembali masuk majelis ilmu, masuk gua keajaibannya kalau kata Ustadz Nasrullah ya, karena di majelis ilmu seperti ini kita senantiasa dibersamai para malaikatnya Allah dan juga ya, suara aman Pak Farid, mohon izin. bagus. Baik. Ya, dan juga tentunya ini seperti yang kita ketahui keutamaan untuk masuk majelis ilmu ya, menuntut ilmunya Allah itu juga pahalanya besar ya, dan kita dijanjikan taman surganya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu mohon izin untuk hari ini mungkin kita coba usahakan selesainya on time atau lebih cepat ya Pak Farid ya. Karena kebetulan ada agenda yang lain, tapi tetap Bapak Ibu semuanya kita akan maksimalkan materinya Pak Farid ya, yang juga tentunya sangat menarik dan sangat menyentil kadang-kadang, tapi ini semua adalah pembelajaran kita bersama, adalah niat kita bersama untuk semakin dekat padanya, untuk semakin mengikuti jalannya yang sesuai Allah ridhoi gitu ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, di pagi hari ini kajian kita sudah masuk ke 87. Maaf Bapak Ibu, dengan tema yaitu pakailah sepatumu sendiri. Ini seperti biasa tema-temanya Pak Farid, keseharian ya, yang membuat kita kadang-kadang ini adalah keseharian kita yang melihat situasi dan banyak dipengaruhi dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan orang di sekitar kita, dengan lingkungan dalam pekerjaan, dalam bertangga gitu ya, apalagi dalam dunia internet ya, dunia sosial media saat ini yang seringkali membuat hati kita kadang-kadang juga mudah naik turun ya, mudah merasa semangat, mudah merasa tidak semangat. Tapi di sini tentunya kita bagaimana bisa kembali mengikuti sesuai dengan syariatnya Allah dan kita bisa ikhlas, bisa ridho apapun yang sudah Allah. Tapi tentunya dengan tetap kita selalu berusaha untuk mengejar warisan dunia ya, Allah yang sudah janjikan juga jaminan rezeki buat kita semua. Nah, di pagi hari ini seperti biasa nanti Pak Farid akan buka terlebih dahulu dengan doa dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang lumayan kemarin pertanyaannya cukup banyak yang masuk dan juga banyak beberapa yang mirip ya, jadi mungkin akan digabungkan Pak Farid ya dalam menjawabnya. Dan baru kemudian kita lanjutkan dengan masuk ke materi. Maka mohon izin di sini saya belum membacakan salam komen ini ya di Zoom meeting. Masya Allah sudah 59 orang yang hadir dan komen yang masuk juga sudah luar biasa ini ya. Bu Vivi, Bu Zuraida, Bu Heni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah kabulkan doa-doanya. Bapak Ibu semuanya sudah tuliskan di kolom chat ini baik di Zoom meeting maupun di Facebook ya. Dan juga bagi Bapak Ibu semuanya di sini juga senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, dilancarkan segala urusannya ya, dikabulkan hajat-hajatnya. Dan juga Pak Farid mungkin titip doa ya untuk gurunda kita Ustadz Nasrullah yang saat ini masih kurang sehat, masih kurang fit. Kita doakan bersama teman-teman, mudah-mudahan Ustadz Nasrullah juga semakin diberikan kesehatan, semakin bisa untuk berbagi ilmunya ya, untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Saya pun juga masih agak kurang sehat, kurang fit, mohon doanya juga Bapak Ibu semuanya. Baik Pak Farid, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan doa supaya jalannya acara pagi hari ini penuh berkah dan juga penuh berkat buat kita semua. Kepada Pak Farid, dipersilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Anggi. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, kemudahan, keringanan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang juga telah membawa kita dari dunia yang tidak terang benderang pada saat itu menjadi satu keadaan, satu kondisi di mana kita sebetulnya sangat mudah. Bagaimana cara kita hidup bahagia, bagaimana cara kita hidup nyaman, bagaimana cara kita hidup sesuai dengan tuntunan Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, sungguh sangat mudah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan semua risalahnya kepada kita. Shalawat serta salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita berharap selalu meminta kepada Allah, di yaumil akhir kelak Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita awali acara kita pagi hari ini dengan pembacaan doa seperti biasa, supaya kita bisa mendapatkan rahmat dan ridho Allah, supaya kita dimudahkan oleh Allah, diberikan manfaat yang banyak dari Allah. Kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita berdoa bersama-sama. Doa ini barangkali untuk kita juga, untuk keluarga, family, keluarga besar, tetangga, teman, kerabat, siapapun itu, sahabat, soulmate, siapapun, guru-guru kita, murid-murid kita, barangkali kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa sebelum masuk ke materi belajar kita di pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan testimoni yang sudah masuk dan sebagian kita akan bacakan.
Ada sebagian yang memang lebih kurang sama ya pertanyaannya, sehingga akan saya gabung menjadi satu saja untuk jawabannya. Yang pertama dari Ibu Leli, Ibu Leli di Bandung ya, innalillahi. Berarti jika kita umroh atau haji, uangnya pakai uang pinjaman, nggak boleh ya Pak ya? Atau kita bersedekah tapi uangnya dapat pinjam ke bank, bukannya bersedekah dalam keadaan sempit dan lapang. Jadi sebaiknya seperti apa? Kan sekarang ada dana talangan untuk ibadah umroh bisa dipinjamkan dulu dari bank tersebut. Ini juga pertanyaan yang lebih kurang sama dari Ibu Vivi Rais dari Bekasi ya. Jadi saya jadikan satu saja ya Bu Vivi. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Terkait dengan ibadah haji dan dana talangan, kemudian umroh juga dengan dana pinjaman dari bank ya apalagi ya. Mari kita kembali ke prinsip dasar ibadah haji ya. Ke prinsip dasar melaksanakan ibadah haji ya. Ibadah haji itu adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan hanya, sekali lagi ya, diwajibkan hanya bagi yang mampu. Hanya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak perlu memaksakan diri. Kenapa? Karena memang haji itu juga sekali lagi diwajibkan hanya bagi mereka yang mampu. Yang mampu itu macam-macam, banyak ya. Mampu secara fisik, mampu secara materi, mampu secara ilmu, macam-macam. Semuanya itu adalah kewajiban yang diberikan hanya bagi mereka yang mampu. Andaikan kita memaksakan diri untuk berangkat haji, padahal kita belum waktunya, belum mampu waktunya, belum mampu materinya, belum mampu segala-galanya. Mari kita lihat apa niatnya untuk naik haji itu. Apakah betul karena menunaikan kewajiban? Padahal jika belum mampu ya tidak wajib. Gitu ya. Kita memaksakan diri untuk berangkat naik haji, apakah betul untuk menunaikan kewajiban? Padahal kalau belum mampu ya tidak wajib. Ya, ini persoalan yang paling mendasar. Ini balik lagi ke urusan hati, balik lagi ke urusan niat, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu perbuatan kita tergantung kepada niatnya. Nah, kalau andaikan misalnya kita berangkat naik haji memaksakan diri, padahal sebetulnya kita belum mampu, mari kita periksa niatnya. Jangan-jangan niat kita itu hanya demi gengsi, supaya dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Inilah yang pada akhirnya niat kita bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Ingin dianggap tanda petik oleh manusia. Ingin dilihat oleh manusia. Ingin dihormati oleh manusia. Hati-hati. Hati-hati ya. Bisa jadi hajinya sah, tetapi pahalanya tidak dapat. Sama seperti kita puasa ya di bulan Ramadan itu pernah kita singgung, pernah kita bahas. Puasanya sah, tetapi apakah dapat pahalanya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Demikian juga naik haji. Bisa jadi hajinya sah, tetapi pahalanya tidak dapat. Jadi bisa jadi kita sia-sia membuang waktu, tenaga, dan biaya. Padahal memang sebetulnya kita belum mampu, sehingga tidak diwajibkan bagi kita yang memang belum mampu. Nah, terkait dengan umroh, apakah kita mesti umroh kemudian kita pinjam ke bank, kemudian kita cicil untuk membayar umroh, atau ada pertanyaan dari Bu Vivi juga, duluin mana Pak, saya masih punya utang, masih punya amanah, tapi pingin umroh juga, bayar utang atau berangkat umroh gitu. Umroh itu adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Haji yang wajib saja itu diperuntukkan bagi yang mampu. Apalagi umroh yang hukumnya sunat. Masa iya kita harus ngutang? Ya? Masa iya kita mesti pinjem? Masa iya kita mesti ambil sana sini? Ya, apalagi kalau ada unsur ribanya. Kita ngambil utang, ada unsur ribanya untuk apa? Untuk umroh. Allahu Akbar, subhanallah. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Lah wong yang haji saja, wong haji yang wajib saja itu diperuntukkan bagi yang mampu, hanya yang mampu, apalagi umroh. Umroh itu juga sesuatu yang sifatnya sunat. Gitu ya. Hukumnya sunat. Masa iya sih mesti ngutang sana sini, lalu kemudian kita nanti malah mesti mikirin bagaimana bayarnya. Balik lagi ke niatnya. Kenapa kita memaksakan diri untuk
umroh? Kenapa kita memaksakan diri untuk naik haji padahal kita belum mampu? Jangan-jangan, yuk koreksi niat kita. Jangan-jangan demi gengsi, jangan-jangan supaya dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Nah, itulah niat yang tidak tepat. Ya, bukan karena Allah, bukan karena Allah. Kemudian gara-gara dana talangan ya, jadinya sekarang antrian haji ini menjadi, terakhir semalam saya baca lagi, ratusan tahun, 100 tahun ternyata. Ya, jadi 100 tahun gara-gara dana talangan ini sesuatu yang Allahu Akbar menurut saya barangkali mohon maaf ini pendapat pribadi, salah kaprah kita enggak benar gitu. Nah, sekarang aja yang naik haji itu dibatasi usianya 60 tahun. Lalu ketika kita mesti antri 100 tahun, bayar tahun ini ya, bayar tahun ini untuk kuota haji itu kita akan berangkat 100 tahun lagi, sedangkan kita usia sekarang dibatasi maksimal yang 60 tahun. Lalu kapan kita akan berangkat? Lalu apakah betul ibadah haji ini menjadi sesuatu yang sakral karena Allah? Kenapa mesti seperti itu? Nah, gara-gara dana talangan. Dana talangan ini muncul di tahun 2011 ya. Dana talangan itu kita bisa pinjam ke lembaga keuangan ya, atau bank, apalagi bank konvensional, pinjam 25 juta lalu kita bayarkan ke Kementerian Agama, dapat kursi, nunggu antri berapa belas tahun, berapa puluh tahun, Masya Allah. Dan sebetulnya dana talangan itu sekarang sudah ditutup, tetapi masih ada yang sembunyi-sembunyi, katanya sih seperti itu ya. Saya pun juga dulu berangkat haji 2018 itu antri dari 2011, Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Begitu panjang, apalagi sekarang. Nah, mari di dalam beribadah ya, kita kembalikan kepada niat dan kemampuan kita saja. Allah tidak pernah membebani kita dalam beribadah. Ya, Allah tuh nggak pernah membebani kita dalam beribadah. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ini bahasa Al-Quran ya. Tidak deka, tidak disiplin kata, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan. At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Silakan dibaca. Jangan memaksakan diri kalau memang belum mampu, ada prioritas, apalagi kalau kita masih punya utang, masih punya amanah. Bayarkan amanah dulu, bayarkan utang dulu, umroh belakangan, haji pun bisa jadi belakangan. Kenapa? Balik lagi, haji itu wajib hanya bagi mereka yang mampu saja. Berikutnya dari Pak Anggrian Permana, Pak Farid, teman saya ada muslim, tapi anaknya disekolahkan di sekolah non-muslim ya. Alasannya karena disiplin, karena ditambah katanya sekolah Islam itu kebanyakan infak, begitu opini teman saya, padahal dia mualaf dari 2015. Ya, seperti itulah barangkali kalau kita memberikan pendidikan orientasinya adalah dunia bukan akhirat. Ya, ini terkait dengan kajian kita minggu lalu ya. Hidup kita ini mau berorientasi akhirat atau berorientasi dunia. Kalau berorientasi akhirat, maka yang kita kejar itu ya semata-mata disiplin gitu kan. Kemudian macam-macam, dan kita tidak memberikan pendidikan kepada anak kita, pendidikan yang sesuai dengan konteks Islam, ajaran Islam. Siapa yang menanggung akibatnya? Kalau ternyata kita sekolahkan anak kita di sekolah non-Islam, lalu potensi anak kita menjadi tidak dekat dengan ajaran Islam. Kita ada potensi anak kita itu jauh dari Islam. Siapa yang akan menanggung akibatnya? Siapa yang mesti bertanggung jawab? Hati-hati ya, hati-hati. Hidup kita itu sementara. Lalu pertanggungjawabannya itu yang akan abadi ya. Yang berikutnya ketiga dari Ibu Riana Maulana. Bismillah, mohon izin Pak Farid, saya bertanya, saya pernah mendengar tausiah dari YouTube Ustadz Kondang mengenai sedekah. Kalau sedekah sebaiknya di saat lapang. Jika kondisi kita sedang belum lapang, katanya kurang bijak jika kita memaksakan diri untuk sedekah. Namun saya belum ingat hadisnya. Sedangkan yang saya ketahui adalah bersedekahlah kamu di saat lapang ataupun belum lapang. Mohon pencerahannya Pak Farid Subran, terima kasih. Sebetulnya saya pun pernah melihat tausiah tersebut dari Ustadz tersebut. Sebetulnya itu adalah lebih kepada menjawab fenomena yang sedang ramai saat ini ya.
yaitu tentang sedekah jor-joran dan akhirnya menjadi cibiran banyak orang, terutama dari non-muslim. Saya pendapat saya melihatnya seperti itu. Jadi beliau itu ingin menetralkan sesuatu yang tampaknya balik lagi tadi yang salah kaprah juga, gitu, sedekah jor-joran. Sebetulnya sedekahnya bagus, jor-jorannya itu sebetulnya bagus juga, tetapi dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan cara-cara yang tidak pas, itu akhirnya menjadi cibiran banyak orang. Ya, kita sudah paham tahu siapalah yang saya maksudkan itu kan jadi nggak nyaman, jadi nggak enak. Terutama cibiran itu ejekan-ejekan gitu, ledekan-ledekan, dibully dari non muslim itu yang nggak bagus. Saya melihatnya ini sebagai pelurusan niat ya. Jadi beliau itu, tausiah beliau yang disampaikan Ibu Riana itu lebih kepada bagaimana kita meluruskan niat. Meluruskan niat, jangan sampai niat kita bersedekah itu malah berujung tidak memudahkan hidup kita. Jadi niatnya apa? Niatkan bersedekah itu adalah semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Niatkan sedekah kita itu adalah betul-betul ingin membantu orang lain. Bukan ingin kelihatan bagus banget di mata orang lain. Bukan juga berharap pahala yang kadang-kadang memang tidak masuk akal. Kadang-kadang keajaiban itu ya memang tidak masuk akal. Tapi niat kita kalau sampai ke arah sana, hati-hati niatnya apa. Jangan-jangan sahnya sedekah tapi pahalanya nggak dapat. Saya sedekahkan motor saya, nanti saya akan mendapatkan Kijang Innova misalnya begitu. Itu kan sudah tidak pas ya. Dalam ajaran kita ya sudah tidak pas. Sedekah ya sedekah karena Allah lillahi ta'ala, sedekah ya karena ingin membantu sesama, membantu orang lain. Tapi kalau sedekahnya ingin mendapatkan pahala yang pahala yang berlipat-lipat, puluhan lipat, ini bisa menggeser niat kita. Ini bisa menggeser pahala kita. Walaupun sebetulnya boleh dan memang Allah janjikan juga pahalanya berlipat-lipat. Tetapi bagi kita yang tingkat keimanannya semakin lama semakin naik, belajar naik ya mestinya tidak semata-mata karena pahalanya. Banyak yang kejadian di luar ya, banyak orang-orang yang sedekah, memberikan sedekah keluar keluarganya itu begitu banyak, namun justru keluarganya tidak terurus, tidak terawat, keperluannya, kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, ini cara sedekah yang tidak tepat. Justru sedekah yang paling utama itu adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Itu sedekah paling utama. Sedekah paling utama, sedekah nomor satu, sedekah yang pahalanya paling besar itu adalah memberikan nafkah bagi keluarga. Bagi seorang suami, memberikan nafkah bagi anak istrinya itu adalah nilai sedekah paling utama dan pahalanya paling banyak. Nah sekarang ini kan yang orang kita beranggapan yang namanya sedekah itu ya mesti keluar, padahal tidak demikian. Yuk kita kembali kepada ketentuan agama kita, beribadah semampu kita, balik lagi fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan, nggak usah berlebihan, nggak usah lebay, bahasa anak zaman sekarang ya. Baik, itu saja sementara Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Seperti biasa saya minta waktu 30 detik untuk break ya, Mbak. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid untuk jawabannya. Tadi mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua. Tinggal kalau misalnya kita pengawal ilmu magnet rezeki ya, jadi udah praktekkan aja ilmu magnet rezekinya supaya keajaiban itu untuk datang, untuk bisa pergi umroh, bisa pergi haji ya. Itu nanti tiba-tiba mak bedundung kalau kata Ustadz Nasrullah, dimudahkan Allah untuk bisa kita umroh atau naik haji. Nah, dan alhamdulillahnya di sini ini juga sarana kita untuk bagaimana bisa benar-benar luruskan niat, karena memang mudah ya meluruskan hati dan niat itu seringkali godaannya itu lebih besar. Tapi dengan cara ini mudah-mudahan Allah senantiasa jaga niat kita, jaga hati kita ya, agar apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan itu yang pertama adalah untuk menyebut ridho Allah terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang nanti di tema saat ini ya, kita masuk ke tema kajian ke-87, yaitu pakailah sepatumu sendiri. Ini juga temanya sangat menarik sesuai narasi yang sudah berikan gitu ya, bahwa kayaknya bahagia ya kalau lihat
orang punya uang banyak gitu ya. Kayak bahagia ya dia bisa apa namanya bisa bisnisnya sukses. Kayak bahagia ya dia keluarganya misalnya dari lingkungan pejabat dan sebagainya. Dan ini apakah memang orang-orang tersebut benar-benar bahagia? Nah, inilah yang Pak Farid akan jelaskan lebih lanjut dalam kajian hari ini, yaitu pakailah sepatumu sendiri. Dan Bapak Ibu, apabila nanti ada pertanyaan, ya ada pernyataan juga ya, hanya insight-nya. Nah, ini silakan langsung tuliskan saja di kolom komen, baik di Zoom meeting maupun di Facebook ya. Alhamdulillah di Zoom meeting sudah 99 orang yang hadir. Terima kasih dan juga terima kasih yang sudah menuliskannya di kolom chat ya. Dan juga di Facebook alhamdulillah sudah hampir 50 orang ya. Salam sehat buat teman-teman yang di Facebook. Baik, kalau gitu Pak Farid, kita bisa mulai ya dengan tema hari ini yang akan sangat menarik buat kita semua. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, Mbak Anggi, suara saya cukup bagus. Aman, Pak. Clear ya, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau tadi kita membahas beberapa pertanyaan yang masuk, lalu kemudian saya katakan marilah kita beribadah itu semampu kita. Dalam arti memang jangan memaksakan diri sehingga justru nanti niatnya pahalanya malah nggak dapat gitu kan. Nah, oleh karena itu maka proses belajar kita juga, belajar kita di setiap Sabtu pagi, Saturday Morning Talk itu saya juga mengajak teman-teman untuk belajar sesuatu yang sederhana-sederhana saja. Gitu. Belajar sesuatu yang sehari-hari saja. Nggak usah tinggi-tinggi banget gitu kan. Kemudian kita, kalau tinggi-tinggi banget, kemudian kita tidak bisa menjalankannya, ya buat apa juga. Mendingan belajar dari hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil-kecil, lalu kita bisa jalankan dengan sangat-sangat baik gitu ya. Wah, Pak Purwanto Haryanto, terima kasih. Ini sahabat lama saya. Terima kasih Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi kita Bapak. Baik, kita akan lanjutkan pakailah sepatumu sendiri gitu ya. Kita akan berbelajar bersama. Jadi belepotan begini. Kita akan belajar bersama terkait dengan sesuatu yang menjadi menjadi target utama kita di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak kenal dengan kata bahagia? Siapa yang tidak mau mendapatkan bahagia? Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan? Siapa di antara kita yang tidak mencari bahagia? Setiap orang pasti mencari bahagia. Setiap orang pasti ingin mendapatkan bahagia, apapun itu bentuknya, apapun itu caranya. Nah, mari kita lihat sebetulnya apa sih bahagia itu? Apa kunci bahagianya? Bagaimana caranya? Gitu ya. Ada 3 pertanyaan mendasar, 3 pertanyaan sederhana, 3 pertanyaan yang selalu muncul di dalam hati kita masing-masing, di dalam niat kita masing-masing. 3 pertanyaan ini yang selalu menyertai kita dalam setiap tarikan nafas barangkali gitu. Menyertai kita dalam setiap aliran darah kita. Apa sih bahagia itu? Benar nggak saya mencari bahagia? Apa kunci bahagia? Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama-sama gitu ya. Belajar bersama-sama. Pak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika kita bertanya tentang apa itu bahagia, bagaimana caranya? Apa kunci bahagia? Mari kita belajar dari fungsi dasar dari sesuatu dari satu benda lah. Fungsi dasar dari suatu benda. Kenapa? Karena bahagia itu adalah satu dasar kehidupan yang memang kita cari gitu. Sesuatu yang menjadi target utama. Sesuatu yang terkait dengan fungsi satu benda kalau menurut saya seperti itu. Mari kita lihat sederhana saja. Kita review segala sesuatu yang kita miliki atau yang ingin dimiliki dengan melihat fungsi dasarnya. Kita tahu ada jam tangan ya. Fungsi jam tangan yang harganya 200.000 dengan fungsi jam tangan yang harganya 200 juta dan fungsi jam tangan yang harganya 2 miliar sama enggak? Kan begitu. Fungsi dasar dari jam tangan yang harganya 200.000, 200 juta
dengan 2 miliar sama nggak? Gitu ya. Sama. Itu sama-sama untuk menunjukkan waktu. Kalau kita ingin tahu jam berapa sekarang, kita akan tengok jam tangan kita. Kan gitu. Sama-sama. Nah, kalau ternyata fungsi dasarnya sama, lalu kenapa kita itu mesti ngotot ingin punya jam tangan yang harganya 2 miliar? Kan begitu. Kalau fungsinya sama, kenapa kita mesti ngotot ingin mendapatkan jam tangan yang harganya 2 miliar? Berikutnya, fungsi kita makan. Ya. Makan steak ya, yang harganya 200.000 dengan fungsi makanan pecel lele yang harganya 20.000 sama nggak? Gitu kan? Kita makan steak yang harganya 200.000 dengan pecel lele yang harganya 20.000 sama nggak fungsinya? Sama, yaitu sama-sama supaya perut kita kenyang, sama-sama supaya kita mendapatkan energi, sama-sama supaya kita bisa melakukan berbagai aktivitas karena kita sudah memiliki energi. Kalau ternyata fungsinya sama, lalu kenapa kita mesti ngotot ingin makan steak yang 200.000? Kan begitu, ya. Kita lihat bahagia itu apa sih, kan gitu. Lihat dari fungsi dasarnya. Berikutnya lagi misalnya begini. Naik pesawat kelas bisnis, naik pesawat kelas ekonomi, pada pesawat yang sama, satu pesawat nih, misalnya saya dari Jakarta mau ke Surabaya, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Kalau fungsi naik pesawat itu antara kelas bisnis dengan kelas ekonomi pada pesawat yang sama, nyampainya ke Surabaya sama nggak? Nyampainya ke tujuan bareng apa enggak? Barengan nggak? Kan nggak mungkin juga kelas bisnis duluan, kelas ekonomi belakangan nyampe di bandaranya. Kan seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, amit-amit gitu. Kalau pesawat itu jatuhnya bareng-bareng nggak antara kelas bisnis dengan kelas ekonomi? Kan begitu, ya. Lalu ternyata kalau sampainya itu di sana bareng, lalu kenapa ngotot ingin naik di kelas bisnis? Kan seperti itu, ya. Berikutnya lagi, fungsi baju pakaian yang kita kenakan. Pakaian yang kita kenakan yang harganya 50.000, baju yang harga 5 juta, baju yang harganya 5 miliar satu setel gitu kan. Sama nggak sih fungsi dasarnya? Sama-sama untuk menutupi dan melindungi tubuh kita. Lah kalau sama, kenapa kita mesti ngotot ingin pakai baju yang harganya 5 miliar? Berikutnya lagi, fungsi tas, fungsi dompet seharga 100.000 dengan harga yang 10 juta, dengan harga yang 1 miliar, sama nggak sih fungsi dasarnya? Ya sama-sama untuk membawa uang, membawa barang, membawa dokumen-dokumen penting. Kalau itu ternyata fungsinya sama, lalu kenapa ingin punya tas, ingin punya tas yang harganya 1 miliar? Kan seperti itu, ya. Satu lagi, saya ambil contoh sederhana dalam kehidupan kita. Satu lagi, mohon waktu satu lagi. Pada saat kita tinggal sendirian, sebatang kara, ya, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun. Asumsinya kita tinggal sendirian. Kita tinggal sendirian di rumah yang luasnya itu tipe 35 dengan luasnya tipe 1000, apakah merasa kesepiannya sama atau enggak? Ya, jika kita tinggal di satu rumah sendirian sebatang kara, rumahnya tipe 35 dengan rumah tipe 1000, apakah sama merasa kesepiannya? Kalau merasa sama, ngapain mesti tinggal di rumah tipe yang 1000? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah, pasti banyak yang bertanya, pasti banyak yang protes, pasti banyak yang memberikan pendapat. Ya nggak mungkin sama lah, Pak. Nggak mungkin sama lah, Pak. Jam tangan mahal itu kan kelihatan mewah dibandingkan dengan jam tangan yang harganya 100.000. Itu kalau kita bicara aksesoris, bicara fungsi dasarnya sama. Nah, kita itu hidup dalam fungsi dasar atau kita hidup dalam aksesoris? Kalau kita hidup dalam fungsi dasar, apakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Kalau kita hidup dalam aksesoris, apakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Nah, itu kan pertanyaannya sederhana saja.
Kalau kita punya jam tangan mahal, itu kan kelihatannya mewah, Pak. Kelihatannya gagah, kita dianggap orang kaya. Betul, saya setuju 1000% ketika kita menggunakan jam tangan seharga 1 miliar, katakan. Itu kan kelihatan mewah, kelihatannya gagah, dan kita dianggap orang kaya. Pertanyaan berikut, setelah saya menyatakan setuju dengan pendapat ini, ada nggak rasa khawatir kita kehilangan jam tangan seharga 1 miliar itu? Ada nggak rasa khawatir diambil oleh orang lain? Lalu ketika misalnya kita sholat berjamaah di masjid, di tempat umum, tiba-tiba kita nggak ingat jam tangan kita tuh nggak ada. Pas sholat, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kaget gitu. Aduh, jam tangan saya di mana? Keingetan nggak pas sholat? Jam tangan saya harganya 1 miliar. Aduh, di mana ya tadi? Nyimpannya di mana? Ketinggalan di mana? Khusyuk nggak sholatnya? Gara-gara jam tangan kita harganya 1 miliar. Kalau sudah seperti itu, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, apa yang kita cari? Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Saya setuju ketika kita menggunakan jam tangan harganya mahal, kelihatan mewah, kelihatan gagah, kita dianggap orang kaya. Pertanyaannya adalah, yakin nggak semua orang tahu bahwa itu jam tangan mahal? Ya, yang tahu pasti cuma kalangan tertentu, kalangan orang-orang yang memang menggunakan barang-barang mewah, barang-barang mahal. Kalangan awam seperti kita, seperti saya nggak pernah tahu jam tangan yang mewah itu kayak apa, yang mahal kayak apa, tuh saya nggak tahu. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya jam tangan mewah, kemudian tidak ada orang yang tahu bahwa itu jam tangan mahal, terus ngapain kita mesti pakai jam tangan yang mahal? Gitu ya. Padahal kita ingin pakai jam tangan mahal itu kan tujuannya, niatnya supaya orang tahu, oh ini barang mahal. Oh ini saya hebat, punya barang mahal, pakai barang mahal. Ternyata orang nggak tahu. Lalu buat apa kita menggunakan yang seperti itu? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Pertanyaan berikutnya, ketika saya setuju mengatakan bahwa jam tangan mahal itu bisa memberikan pride, kebanggaan bagi diri kita, yakin nggak orang bakal respect dengan kita kalau kita pakai barang mahal? Yakin nggak orang bakal hormat kepada kita kalau kita menggunakan barang mahal? Atau malah membuat orang itu terpancing berbuat gibah. Dasar OKP, dasar orang kaya baru, norak lu ah. Baru kaya sebentar aja, barang-barangnya mewah. Muncul nggak yang seperti itu, gibah-gibah seperti itu? Atau misalnya, paling itu juga belinya kredit, nggak mungkin dia bisa beli cash. Muncul nggak gibah-gibah yang seperti itu? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Apakah tidak boleh saya menggunakan barang mahal? Oh boleh, sangat boleh. Silahkan jika mampu. Jika tidak mampu, mari kita bahas pada lanjutan dari kajian kita. Yang berikutnya, Pak, steak itu kan mahal. Steak itu enak banget, Pak. Ya beda dong, Pak, dengan pecel lele di pinggir jalan, pecel lele Lamongan misalnya. Steak itu kan enak banget. Itu kan bagi yang doyan steak itu enak. Bagi yang enggak, ya barangkali pecel lele dan sayur asam itu jauh lebih nikmat. Pertanyaannya, kalau kita mengatakan steak itu karena mahal kemudian enak, pertanyaan berikutnya, di mana sih sebetulnya bedanya makanan itu? Yang enak dengan tidak enak, yang mahal dengan tidak mahal, kan hanya pada saat di mulut saja atau di lidah saja. Saat kita suap makanan itu masuk ke dalam mulut kita, pada saat itu akan terasa enak atau tidak enak. Pada saat itulah bisa membedakan mana yang mahal dengan mana yang murah, mana yang murah dan mana yang tidak murah. Pada saat itu. Ketika makanan selesai kita kunyah lalu melewati tenggorokan kita, lalu masuk ke dalam perut kita, ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Kan begitu ya. Jadi seringkali kita itu bela-belain gitu, memaksakan diri kalau tidak mampu, memaksakan diri hanya untuk sesuatu yang sifatnya sesaat gitu. Sekedar di mulut. Lewati tenggorokan sama, masuk ke perut sama, dan mohon maaf ketika kita keluarkan dari tubuh kita pada proses buang air, kira-kira kalau yang harga makanannya mahal itu wangi nggak keluarnya?
Sederhananya demikian. Beda dengan pecel lele gitu. Beda dengan tahu tempe. Kalau stik yang harganya 200.000 atau misalnya sop ikan sirip ikan hiu yang paling mahal dari Samudra Atlantik sana, mohon maaf ketika keluar dari dubur kita gitu, apakah itu lebih wangi dibandingkan dengan pecel lele atau nila goreng? Kan tidak demikian ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Baju, dompet, kelas eksekutif, rumah megah, rumah mewah, mobil mewah, selama ini selalu dipersepsikan sebagai target utama kehidupan supaya hidup kita menjadi bahagia. Sesuatu yang kelihatan mewah, kelihatan megah, sesuatu yang nilainya mewah, nilainya megah, sesuatu yang luar biasa, yang mahalnya luar biasa, itu selalu kita persepsikan menjadi sesuatu yang akan membuat kita menjadi bahagia. Padahal semua itu cuma persepsi. Cuman persepsi, belum tentu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ya. Persepsi dari mana? Persepsi dari dua sisi. Bahagia bagi yang merasakan, bagi yang memiliki, yang merasakan, yang memiliki materi yang melimpah ruah, mewah, megah, itu akan berpersepsi bahwa orang lain akan kagum, orang lain akan hormat, orang lain akan bangga dengan kita karena materi yang kita miliki. Seperti itu persepsi dari diri orang yang memiliki materi tersebut. Lalu bagaimana persepsi dari orang yang melihat kita? Orang yang melihat kita berpersepsi bahwa kita merasa bahagia dengan materi yang kita miliki. Karena kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Jadi sama-sama berpersepsi. Tetapi apakah betul persepsi masing-masing itu sesuai dengan kenyataan di dalam kehidupannya? Wallahu a'lam. Karena bahagia itu cuma kita yang bisa merasakan. Seperti apa bahagianya? Mesti seperti apa? Bagaimana cara mendapatkan bahagianya? Jadi Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kedua belah pihak itu hanya berpersepsi. Kedua belah pihak itu hanya saling, kalau bahasa Jawanya sawang sinawang, saling melihat. Saling melihat, saling menduga, kayaknya, sepertinya, tampaknya. Belum tentu sesuatu yang real. Belum tentu sesuatu yang real. Nah, inilah yang akan menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita mencari kebahagiaan itu. Karena apa? Karena persepsi yang belum tentu benar juga, persepsi yang belum tentu betul juga. Nah, kalau kita hidup dalam persepsi, apakah kita bisa bahagia? Wallahu alam juga. Wallahu alam juga. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Betul jadi bahagia. Mari kita lihat secara detil satu persatu. Bagi yang memiliki kemampuan untuk semua itu, yang punya kemampuan beli jam tangan mahal, yang punya kemampuan punya mobil, beli mobil yang mahal, mobil mewah, yang punya kemampuan untuk membangun rumah yang megah, yang punya kemampuan pakai baju-baju yang mahal, sepatu yang mahal, yang punya kemampuan membeli makanan-makanan yang paling enak dengan harga yang paling mahal, monggo, silahkan, lakukan. Itu hak kita semua. Jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Bisa bahagia? Insya Allah. Barangkali seperti itu. Wallahu alam juga sebetulnya gitu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh mereka yang punya segala-galanya. Yang punya seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa bagi mereka yang kaya raya tidak bahagia, enggak juga. Ada juga orang kaya raya yang bahagia. Ada juga orang kaya raya yang tidak bahagia, macam-macam. Karena sekali lagi bahwa bahagia itu relatif. Bahagia itu persepsi. Nah, persoalannya itu muncul bagi yang belum mampu. Bagi yang belum memiliki kemampuan itu yang terjadi apa? Bekerja keras banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, keringat dingin, keringat panas,
dapat materi yang kita sangka akan memberikan kebahagiaan. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Bahagia belum tentu juga. Ya, karena yang diinginkan belum tentu tercapai. Bagi mereka yang banting tulang kerja keras siang malam dapat materinya, dapat alhamdulillah bahagia, belum tentu juga. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena berikutnya kita lihat bagi mereka yang bekerja keras banting tulang, peras keringat siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, akan punya konsekuensi, akan punya impact terhadap yang lainnya. Apa itu? Barangkali justru keluarga kita terabaikan. Kita sibuk dengan mencari uang, mencari materi, mencari harta yang kita sangka akan memberikan kebahagiaan. Pasangan kita dicuekin, anak-anak ditinggalin, ibadah kepada Allah, ibadah ritual sesempatnya, kesehatan tidak dijaga, badan tidak diurus. Apakah itu yang terjadi dengan kita gara-gara kita kerja keras banting tulang, ingin meraih materi sebanyak-banyaknya? Kalau sudah dapat materi sebanyak-banyaknya lalu kita menyangka bahwa kita akan bahagia, padahal kerja keras kita, banting tulang kita itu keluarga terabaikan. Pasangan dicuekin, anak ditinggalin, ibadah sesempatnya. Bahkan mungkin ibadah pun ketinggalan, ibadah ritual, sholat, zakat, puasa barangkali seperti itu. Kesehatan kita tidak terjaga, badan kita tidak terurus. Lalu di mana letak bahagianya? Di mana letak bahagianya kalau kita hidupnya dengan cara yang seperti itu? Konsekuensi bagi yang belum mampu mengejar materi supaya nanti kita bisa mendapatkan kebahagiaan seperti persepsi kita. Apa yang biasanya dilakukan? Berusaha memenuhi keinginan supaya kita bisa sejajar dengan mereka yang punya utang kiri kanan. Riba, non riba, hajar saja. Kartu kredit, gesek sana sini, nggak peduli itu haram atau halal. Pinjol kemana-mana, pinjaman online. Gabung dengan robot trading, kripto, macam-macam lah gitu. Dapat. Semuanya kan belum tentu dapat juga. Bahagia apalagi. Belum tentu, karena yang kita inginkan belum kita capai. Andaikan dengan cara yang tadi itu utang kiri kanan, gesek kartu kredit, ikut robot trading, forex dan sebagainya, lalu kita bisa mendapatkan materi, ya, bisa mendapatkan materi yang kita inginkan dengan cara tadi pinjam sana sini misalnya. Emang dengan cara begitu kita bisa tidur nyenyak? Mikirin utang, mikirin amanah, bulan ini mesti bayar ini, bulan ini mesti bayar itu, mesti ada 3, 4, 5, 6, 10 pos yang kita bayarin tiap bulan. Emang bisa bikin tidur nyenyak? Emang dengan cara hidup seperti itu bisa hati kita tenang? Emang dengan cara hidup seperti itu bisa membuat kepala kita nyaman, tidak cenut-cenut itu memikirkan gimana cara bayar utang dan sebagainya? Kalau itu yang terjadi, di mana letak bahagia kita? Kita melihat orang punya sesuatu, kita melihat orang punya materi yang berlimpah, mobil mewah, rumah megah. Kita menyangka bahwa orang seperti itu lalu kemudian dia hidup bahagia, lalu kita kejar. Bagi yang belum mampu kita kejar, semua kita uber, semua kita ingin dapatkan dengan berbagai macam cara. Kita dapatkan semua itu, kita punya rumah megah, mobil mewah, semuanya luar biasa. Tapi misalnya, mohon maaf, keluarga terabaikan. Misalnya anak-anak kita tidak mendapatkan kasih sayang. Misalnya apalagi? Banyak misalnya, hidup kita tidak tenang dengan utang yang puluhan juta, puluhan miliar barangkali seperti itu. Ya. Utang kita kemana-mana. Emang bisa tidur nyenyak? Emang bisa hati kita tenang? Memangnya dengan cara begitu kepala kita nggak cenut-cenut bisa gitu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, kalau seperti itu di mana letak bahagia? Di mana letak bahagia? Mengejar materi itu ada satu istilah yang saya baru tahu. Ini menarik sekali. Mengejar materi itu diistilahkan dengan apa? Satu istilah hedonic treatment.
Treadmill ya, treadmill itu alat untuk olahraga atau kita fitness lah kalau kita katakan gitu. Kita berlari di atas satu alat gitu kan. Kita bisa setel kecepatannya, bisa kita setel ketinggiannya, bisa kita setel. Kita mau jalan kaki, jalan cepat atau berlari di atas treadmill itu bisa kita lakukan. Hedonic treadmill itu artinya apa? Kita berlari kencang, sekencang apapun kecepatan kita di atas treadmill, menempuh jarak berkilometer, berpuluh kilometer kalau diukur dengan indikatornya gitu. Tapi bukankah kita tidak pernah bergerak kemana-mana? Tetap di situ aja, di titik itu saja kita. Karena yang bergerak bukan diri kita, yang berlari bukan diri kita, yang berlari ya treadmillnya itu gitu. Yang mengajak kita untuk berlari, yang memacu kita untuk semakin meningkatkan kecepatan lari kita. Tetapi kita tidak pernah bergerak kemana-mana. Faktanya seperti itu. Padahal di dalam indikatornya, speedometernya gitu kan, itu ditunjukkan bahwa kita sudah berlari sebanyak 10 km dengan kecepatan rata-rata misalnya 2 km per jam, katakanlah demikian. Seperti itu. Nah, demikian juga dengan mengejar materi. Kita diberikan gaji 1 juta, nggak cukup. Kencengin lagi kerjanya, dapat gaji 5 juta sebulan, nggak cukup. Kencengin lagi larinya, kencengin lagi kerjanya, dapat gaji 50 juta, nggak cukup. Nggak akan cukup. Kencengin lagi, gaji 100 juta juga nggak akan cukup. Kenapa? Karena pada saat pendapatan kita naik, pada saat income kita bertambah, keinginan kita juga bertambah. Makanya tidak akan pernah ada lebihnya. Itulah yang disebut dengan hedonic treadmill. Ayo kita review diri kita masing-masing. Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Dulu saat mulai bekerja, berapa gaji kita? Cukup nggak? Enggak. Sekarang pada saat ini, apalagi sudah punya posisi yang seperti saat ini, barangkali Bapak dan Ibu, cukup nggak gaji kita? Enggak juga. Kenapa? Karena biasanya banyak di antara kita ketika pendapatan naik, maka keinginan pun naik. Jadi nggak akan pernah ada cukupnya. Seperti itulah kehidupan kita. Kalau demikian yang terjadi, apakah kita bisa bahagia? Ya, apakah kita bisa bahagia? Kenapa? Karena yang menjadi ukuran kita, patokan kita, standar kita itu adalah hidup orang lain, bukan kita. Jangan pernah pakai sepatu orang lain. Sepatunya ukurannya nggak sama kok. Sepatu saya ukurannya 41, sepatu orang lain ukurannya 43. Ngapain kita memaksakan diri kita untuk menggunakan sepatu yang ukuran 43 kalau ukuran saya cuma 41? Ngapain saya mesti mencari target untuk sama dengan tetangga sebelah barangkali, untuk dengan teman sekerja barangkali yang secara materi bisa begitu berlimpah luar biasa, kalau memang kita itu tidak mampu untuk sampai ke sana. Lalu memaksakan diri untuk mencapai ke sana. Bukan seperti itu cara hidup kita. Kalau kita ingin mendapatkan satu kebahagiaan yang sesungguhnya. Banting tulang. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Materi, harta, itu untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Nggak akan kita mendapatkan kebahagiaan kalau landasannya cuma materi. Nggak akan kita bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kita mengejar dengan cara mencari materi. Nggak akan mungkin. Itulah kenapa sekarang ini pinjol itu menjamur di mana-mana. Pinjol kalau dipakai untuk kebutuhan yang mendesak mungkin masih logis. Saya tidak mengatakan itu logis, mungkin masih logis. Tetapi kalau pinjaman online itu dipakai hanya untuk memenuhi hasrat keinginan kita, bukan kebutuhan kita, bukan keperluan kita, buat apa? Bahagia dengan cara itu? Enggak. Kartu kredit digesek di mana-mana, riba, non-riba, halal, non-halal, hajar. Yang penting kita bisa tampil mewah. Ya, biar tekor, yang penting sohor. Ya. Tidak ada istilah seperti itu. Lalu apa yang kita dapatkan? Kebahagiaan? Enggak akan. Itu cuma kesenangan. Harta, materi itu hanya untuk kesenangan. Senang bisa beli apapun yang kita mau. Apakah bahagia? Belum tentu juga. Senang bisa pergi kemanapun yang kita suka. Apakah bahagia? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Nah, kalau kebahagiaan itu terletak di harta, hanya orang kaya yang bisa bahagia.
Hanya orang kaya yang bisa tidur nyenyak. Nyatanya kuli bangunan, mohon maaf, bukan merendahkan derajat mereka, tetapi memberikan contoh. Kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kemampuan ekonominya tidak berlimpah, katakan gelandangan, itu bisa tidur nyenyak di pinggir jalan. Mobil mangung-mangung gitu kan, teman-teman para kuli bangunan, pekerja-pekerja bangunan begitu, mesin dangdung-dangdung, kalau dia letih lelah tidur aja, nyenyak aja. Itulah barangkali disebut dengan kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan itu hanya bagi orang kaya, ya diukur dengan harta, cuman orang kaya yang bisa bahagia. Kenapa orang miskin tidak bisa bahagia? Kalau kebahagiaan terletak di jabatan, hanya pejabat tinggi yang bisa bahagia. Nyatanya justru kadang-kadang terbalik. Mereka kadang-kadang merasa tidak cukup dengan waktu 24 jam dalam satu hari, satu malam. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah, sesuaikan saja gaya dan selera kita dengan kemampuan. Nggak usah memaksakan untuk menjadi seperti orang lain. Nggak usah pakai sepatu orang lain, pakai sepatu sendiri. Bahagia itu bukan di mata orang lain. Supaya terlihat ada, supaya terlihat mampu. Bahagia itu harusnya tanpa embel-embel sesuatu yang menjadi syarat. Saya akan bahagia kalau sudah punya apa. Bukan seperti itu. Saya bahagia kalau rumah saya sudah tinggal di komplek elit, misalnya Pondok Indah kalau Jakarta, katakan begitu. Atau di komplek Menteng sana. Kan nggak seperti itu. Kenapa? Karena kalau syaratnya adalah harta, syaratnya adalah materi, ketika kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan bahagia. Saya akan bahagia kalau saya punya 10 perusahaan. Kalau nggak tercapai, saya tidak akan bahagia. Bukan karena itu sebetulnya. Itulah persepsi kita, itulah pandangan kita. Bahagia itu ada di dalam hati kita masing-masing. Sering kita sampaikan, syukur dan sabar dengan segala ketetapan Allah. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimahumullah. Sekali lagi saya mengatakan bahwa berarti kalau gitu Bapak mengajarkan kepada kami untuk tidak mencari harta. Oh tidak, sama sekali tidak. Bagi yang mampu, bagi yang punya, bagi seseorang yang memiliki sesuatu yang paling baik, silahkan nikmati. Tapi balik lagi, jangan lalu itu menjadi ketergantungan. Islam pun mengharuskan kita jadi orang kaya, harus jadi orang kaya. Kalau boleh saya mengatakan, Islam itu wajib jadi orang kaya. Orang Islam itu harus jadi orang kaya. Kenapa? Mari kita lihat Rasul, Nabi-Nabi Allah itu juga banyak yang jadi raja, banyak yang kaya raya, gitu kan. Nabi Sulaiman misalnya, gitu kan. Semuanya itu kaya raya, luar biasa kekayaannya. Tetapi dengan syarat kekayaan yang kita miliki itu membuat kita harus semakin dekat dengan Allah. Syaratnya yang seperti itu. Silahkan kalau kita mampu, silahkan kalau kita punya. Nikmati apa yang sudah kita perjuangkan. Nikmati apa yang sudah kita usahakan. Nikmati apa yang sudah kita kerjakan, silahkan. Bagi yang ada, bagi yang mampu, bagi yang sudah memiliki. Tetapi jangan sampai terjadi kita menggantungkan kebahagiaan kita itu dengan benda yang kita miliki. Kita tergantung, rasa bahagia kita tergantung dengan materi, dengan harta, dengan uang yang kita miliki. Kalau sudah itu yang terjadi, maka kita tidak akan bahagia. Dengan harta, kita bisa membangun rumah sakit yang paling mewah sekalipun, tetapi kita tidak bisa membeli kesehatan. Kita tidak bisa membeli kesehatan. Tetap aja, walaupun punya uang banyak juga, kalau cara hidup kita, cara berpikir kita tidak bagus, ya tetap tidak akan sehat. Nah, bisa nggak kita beli kesehatan? Nggak bisa. Walaupun kita bisa bangun rumah sakit. Dengan harta yang melimpah, kita bisa membangun madrasah, bisa membangun masjid, bisa membangun sekolah. Tapi kita tidak pernah bisa membeli keimanan dan ilmu. Nggak akan bisa membeli keimanan dan ilmu. Itu bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan harta. Harta bisa membeli jam tangan mewah, tapi harta tidak akan bisa membeli waktu. Tetap aja walaupun jam tangan kita harganya 1 miliar, waktunya tetap 24 jam.
Tetap aja walaupun jam tangan kita harganya 10 miliar, kita tidak akan pernah bisa menunda supaya 24 jam itu berhenti sejenak. Nggak akan bisa. Walaupun harga jam tangan kita 1 triliun, tetap aja tidak akan bisa menambah jumlah jam dalam satu hari. Tetap 24 jam. Tetap 24 jam. Seperti itulah kondisinya. Harta bisa membeli kesenangan, tetapi harta kita tidak bisa membeli kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu apa yang mesti kita kerjakan, Pak, supaya hidup kita bahagia panjang, jangka panjang ke depan? Teman-teman, didik anak-anak kita itu untuk menjadi bahagia, bukan untuk menjadi kaya. Didik diri kita sendiri untuk menjadi bahagia, bukan untuk menjadi kaya. Didik, sampaikan, ya, berikan pelajaran kepada teman-teman terdekat, kepada orang-orang terdekat, kepada mereka-mereka yang kita cintai untuk menjadi bahagia, bukan untuk menjadi kaya. Karena kalau bahagia itu tidak ada syarat menjadi kaya. Kaya itu belum tentu juga kita akan bahagia. Bahagia dengan segala apa yang kita miliki, bahagia dengan segala apa yang kita ditakdirkan oleh Allah kepada kita, qanaah, ridho dengan takdir Allah, kita mendapatkan kebahagiaan, sesungguhnya itulah kekayaan yang paling nyata. Kekayaan yang paling real, kekayaan yang sesungguhnya yang kita cari. Kan seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kita mesti bersikap? Makan makananmu sebagai obat, bukan makan obat sebagai makanan. Kapan kita akan bahagia kalau tiap hari kita mesti minum obat? Obat menjadi sesuatu yang kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, malam, pagi, siang, sore. Obat ada 1 jenis, 2 jenis, 5 jenis obat menjadi makanan. Kita minum secara rutin setiap hari, itu namanya makan obat sebagai makanan. Bukan makan makananmu sebagai obat. Ubah proses berpikir kita. Ubah persepsi kita. Bagaimana makan makanan kita itu menjadi obat untuk kesehatan kita. Tentu kita akan berpikir, zaman dulu kan sudah ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Penuhi segala hal yang menjadi kebutuhan dari diri kita. Junk food kurangi. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat kurangi, sesuatu yang membuat kita jangka panjangnya jantung terganggu, abaikan, tinggalkan semua itu. Makan makananmu sebagai obat, sebagai sesuatu yang membuat tubuh kita sehat, bukan kebalikannya, makan obat sebagai makanan. Rutin setiap hari kita mesti mengkonsumsi obat-obat tertentu. Di mana letak bahagia kita? Di mana letak kenyamanan kita kalau kita harus melakukan hal yang seperti itu? Apalagi mesti kita lakukan? Hidup itu ternyata di antara huruf B, birth, lahir, dan huruf D, death, mati. Di antaranya adalah C, ada choice, ada pilihan. Betul kan? Hidup kita itu antara lahir dan mati. Birth dengan death. Antara kelahiran dan kematian. Di tengahnya ada huruf C, choice. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih bahagia atau mau pilih senang? Mau pilih makanan sebagai obat atau mau pilih obat sebagai makanan? Pilihannya ada di dalam diri kita masing-masing. Silakan pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluan kita. Terakhir, nikmati yang ada dan tetap bersandar pada Allah yang punya kehidupan. Pakailah sepatumu sendiri, jangan pakai sepatu orang lain. Ukuran sepatu kita dengan sepatu orang lain itu tidak sama. Kalau ukuran kita lebih kecil dari ukuran orang lain, ya sudah pakai aja sepatu kita. Karena kalau kita menggunakan sepatu yang ukurannya lebih besar dari ukuran kaki kita, maka 1, tidak nyaman, 2, kelihatan tidak bagus, gitu kan? Yang ketiga, kita tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Hidup dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang orang lain miliki. Hidup dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Pakailah sepatumu sendiri, jangan pernah berpikir untuk memakai sepatu orang lain. Baik. Itu saja sementara Mbak Anggi dan Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah.
Silakan, Mbak Anggi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya tadi luar biasa. Oke. Ya, ini sebenarnya keseharian kita ya. Seringkali kita melihat apalagi seliweran di Facebook, di Instagram, itu kayak kita banyak melihat kehidupan orang-orang lain itu menjadi sepertinya lebih bahagia dari kita. Padahal kita nggak tahu ya aslinya seperti apa. Jadi inilah bagaimana kita menata hati untuk bisa benar-benar menerima apa adanya hidup kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Farid tadi ya, pada saat kita dikasih sepatu yang lebih kecil, ya nikmati dan dengan bahagia. Pada saat kita dikasih sepatu yang besar, Masya Allah, syukuri lebih banyak bersyukur lagi ya supaya Allah teruskan kucurkan nikmatnya untuk kita seperti itu. Jadi terima kasih banyak Pak Farid untuk materinya hari ini yang dalam banget ya, dan juga mudah-mudahan menjadi apa namanya supaya hati kita ini tetap selalu hanya cukup bersandar kepada Allah. Dan tentu saja kita doakan ya Pak Farid ini ilmunya menjadi amal jariah buat Pak Farid sekeluarga karena sudah memberikan pencerahan buat kita semua, dan mudah-mudahan juga dimudahkan Pak Farid untuk terus menggali ilmu-ilmu yang keseharian yang kita mudah mengerti, dan mudah-mudahan kita juga mudah untuk mempraktekannya ya Bapak Ibu dan kakak semuanya, dan insya Allah kita tetap bisa belajar terus bersama Pak Farid. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, bahagia itu sederhana. Ini dari Bunda Cut ya, di kolom chat bahagia itu sederhana, hanya pakai sepatu sendiri, luar biasa. Kemudian tadi ada Bunda Fani, ahanya ya, makan makananmu sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Ini saya tahu banget Pak Farid, pola makannya juga sederhana banget ya, saya pikir kelas Pak Farid gitu ya, dengan jabatan yang luar biasa, apa namanya, kantor di Plaza Indonesia, makanya mungkin sehari-hari Plaza Indonesia, tapi ternyata enggak ya Pak, larinya ke apa Pak? Pecel lele kebun kacang juga ternyata ya. Jadi bagaimana kita pada saat memang kita sudah posisi yang Allah berikan luar biasa, menjaga hidup sederhana itu tantangan banget ya Bapak Ibu kakak semuanya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjaga kita bagaimana supaya bukan gaya hidup kita yang menjadi besar ya, tapi sedekahnya begitu ya Pak Farid ya, sedekahnya atau misal bekal tabungan akhirat kita yang diperbesar. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk terus meningkatkan ya kapasitas kita agar kita bisa juga lebih banyak lagi mengumpulkan bekal-bekal akhirat. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa nanti di akhir sesi seperti biasa akan ada doa bersama dan juga foto bareng. Tapi sebelum masuk sana, mohon izin seperti biasa Bapak Ibu, saya akan share laporan terlebih dahulu. Sebentar. Karena tadi masih sambil rapikan. Sebentar. Oke. Baik, ya seperti biasa, alhamdulillah hari Jumat kemarin kita sudah berbagi box ya dengan sahabat Berkah Cinta, tentu saja dari para donatur, dari kajian-kajian ini yang senantiasa mensupport berjalannya program ini, dan di 4 kota, di Lampung, di Bekasi, di Semarang, dan di Jombang ya. Dan ini adalah bentuk laporan transparansi kami ya, alhamdulillah. Saldo di hari Jumat lalu sebesar Rp919.000, dan selama seminggu ini telah masuk saldo baru ya sebesar Rp1.102.000, sehingga masih ada sisa saldo Rp1.021.000 yang insya Allah akan kita salurkan kembali di hari Jumat depan ya, karena biasanya kita hari Rabu ya untuk menyalurkan kepada dapur-dapur sahabat Berkah Cinta. Sekali lagi Bapak Ibu sahabat surga yang dimuliakan Allah, terima kasih atas supportnya di sini, para donaturnya, kemudian juga dapur-dapur SPC yang juga tentu saja di sini mudah-mudahan semakin membawa keberkahan kita semua ya, dan juga para masyarakat yang menerimanya ya, di sini juga
Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kita semuanya diberkahi rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semakin mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat ya. Dan sebenarnya, oh ya, mau info untuk program kelas Garuk Utara, mohon izin akhirnya kita reschedule karena mohon izin besok saya harus keluar kota. Jadi insya Allah kita pindahkan langsung ke bulan Juli, berhubung jadwalnya weekend ini kita cukup banyak ya. Jadi bulan Juli mungkin tanggal 17 atau 24 nanti akan kami update kembali. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan oh ya satu lagi ada jadwal seminar hybrid magnet rezeki, tadi saya nggak ingat untuk download ya. Insya Allah saya dan Pak Farid dan juga Ayah Denny Dahlan, Aiden ya, kami akan mengadakan seminar hybrid magnet rezeki di Kota Tangerang, tepatnya di Hotel The Prima Hotel ya. Itu dekat stasiun Batu Ceper dan atau dekat juga Terminal Poris. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang tinggal di sekitaran Bintaro yang mungkin mau mengajak keluarganya juga untuk lebih mengenal ilmu magnet rezeki, karena nanti tidak hanya kami bertiga para CTMR yang akan membersamai secara offline, tapi juga akan ada Ustadz Nasrullah ya yang membersamai secara offline. Makanya di sini dibilangnya hybrid ya, karena kita laksanakan secara online dan offline seperti itu. Jadi silakan tanggal 2 Juli ya, seminar hybrid magnet rezeki, bagi yang mau membersamai, kita silaturahim juga bersama dan sama-sama menarik energi berlian untuk menyebut ilmu Allah. Infaknya sampai dengan 26 Juni ini hanya Rp100.000 saja. Mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa kembali menyebut ilmunya ya. Dan juga sebenarnya banyak diadakan di berbagai kota lainnya ya. Jadi silakan bisa cek di berbagai kota ada kontak personnya, dan juga nanti dibersamai para CTMR setempat. Itu saja kalau begitu Pak Farid, kita akan tutup majelis ilmu ini dengan doa, mudah-mudahan semakin membawa keberkahan buat kita semua. Pada Pak Farid, persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah bahwa kita sudah diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menjalankan proses ini tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan shalawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 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 اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami, dosa anak, istri, suami kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu ya Allah, mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal sehingga kami terhindar dari yang Engkau haramkan. Kayakanlah kami dengan karunia-Mu hingga kami tidak perlu meminta selain kepada Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang tanpa harus susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi, muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami, berikan kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami, dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas kehadirannya, kebersamaan kita. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farid atas kajiannya hari ini. Dan ya seperti biasa Bapak Ibu silakan. Iya. Sebelum kita akhiri ya, silakan boleh di-on-kan kamera videonya, kita foto bareng terlebih dahulu. Oh, terima kasih Pak Regi, hadir juga ya, Alhamdulillah Pak Herman, ya, Ibu Eni, Mbak Eki, Masya Allah. Siap Mbak Eki, nanti kita Jabril lanjut ya. Kemudian Mbak Bu Fani, Bunda Triani, Pak Purwanto, Pak Junet, Bu Vika, Bu Sukaina, Bu Laili, Alhamdulillah. Baik ya, seperti biasa kita menyebut ridho Allah, silakan tangannya diangkat seperti ini, kita mengharap ridhonya Allah. Pak Asep. Oke, 1, 2, 3. Ntar layar kedua. Baik, kemudian angka 1 ya, itu bersandar kepada Allah ya, tadi sesuai kajian hari ini, dan juga satu sama terhubung di bagian 1, 2, 3. Oke, sebentar layar kedua. Baik. Baiklah, terima kasih Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir selamat menikmati. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak.